Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada ruangan ini. Perkenalkan, saya Rizky Aprilian. Selaku moderator, di sini saya akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Di sini ada kelompok 5 yang akan membawakan materi presentasi mengenai kompensasi. Anggota-anggotanya adalah Nur Isman, Christine, dan Gina. Pada presentasi kali ini ada beberapa peraturan yang akan dibacakan oleh notulis. Pada notulis saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan membacakan peraturan-peraturan yang harus diikuti pada diskusi kali ini. Peraturan pertama, audiens tetap tenang. Peraturan kedua, audiens yang tidak mau mengikuti diskusi dipersilakan untuk meninggalkan ruang diskusi. Peraturan ketiga, audiens diharapkan untuk memperhatikan materi yang akan dibawakan pada penyaji materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan dibacanya peraturan yang telah dibacakan oleh penulis tadi, marilah kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diskusi saya buka. Baik, kita masuk ke penyajian materi. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusman Mubarak. Saya akan mempresentasikan tentang sistem kompensasi, yang dimana sistem kompensasi terbagi menjadi 3, yaitu penilaian pekerjaan yang dikaitkan dengan keadaan internal. Yang dimaksud sini adalah perlu disusun deskripsi jabatan, pelayanan pekerjaan, dan standar pekerjaan. Kemudian ada analisis pekerjaan, yang dimana pekerjaan yang dikaitkan dengan keadilan internal. Lalu ada survei berbagai kompensasi. Di sini survei itu terdiri dari 7. Yang pertama, penentuan kelayakan kompensasi, struktur pemberian kompensasi, kompensasi bagi kelompok manajerial, kemudian prospek masa depan, tambahan sumber pendapatan bagi pegawai, program pemberian kompensasi sebagai perangsang kerja, dan terjaminnya sumber pendapatan dan peningkatan jumlah imbalan. Ya, lanjut. Kemudian di bagian F, yaitu kebijakan penentuan kompensasi, yang dimana kebijakan penentuan kompensasi terbagi menjadi 4, yaitu tahap penentuan kebijakan dan kompensasi manfaat, komponen kompensasi, dan waktu pembayaran kompensasi. Dan yang pertama itu tahap penentuan kebijakan. Tahap penentuan kebijakan sendiri terdapat 5 proses, yaitu melakukan survei kompensasi, yang dimana untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kompensasi di luar organisasi. Kemudian ada menentukan setiap nilai pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi. Di sini pekerjaan sehingga dapat dipastikan terdapat keadilan internal dalam penentuan kompensasi. Lanjut, penetapan harga setiap tingkatan gaji dengan menggunakan garis upah. Di sini pegawai akan merasakan keadilan dalam penghargaan kelompok kerja. Kemudian ada pengelompokan pekerjaan yang sama dan ketentuan tingkat upah untuk kelompok yang sama. Lalu ada penyesuaian tingkat upah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya pegawai merasakan penentuan kompensasi yang layak dan wajar. Lanjut, ada kompensasi dan benefit, di mana terbagi menjadi 2, yaitu sistem kompensasi dan pertimbangan strategi program benefit. Yang pertama, sistem kompensasi adalah inti dari sistem kompensasi menciptakan suasana yang mampu menjaga rasa keadilan dalam organisasi karena besaran nilai kompensasi. Lanjut, ada pertimbangan strategi program benefit, yang dimana terbagi menjadi rencana strategi bisnis jangka panjang, persyaratan legal, kompensasi total, kemudian ada kompetitivitas
kelanjutan dari benefit yang ditawarkan, lalu ada diversitas dalam angkatan kerja menunjukkan ada diversitas dalam preferensi benefit. Komponen kompensasi. Program ini akan memberikan gambaran sejauh mana organisasi berkepentingan terhadap pegawai dan kontribusi terhadap organisasi. Komponen kompensasi sendiri terbagi menjadi metode pemberian kompensasi dan organisasi administrasi pemberian kompensasi. Di metode pemberian kompensasi tersendiri terbagi menjadi metode tunggal dan metode jamak. Metode tunggal adalah metode dalam pemberian gaji pokok berdasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, sifat pengalaman yang dimiliki. Lalu kedua, metode jamak adalah metode penetapan gaji pokok yang hanya didasarkan atas ijazah terakhir ataupun pendidikan formal terakhir yang ditempuh pegawai. Lanjut, ada waktu pembayaran kompensasi. Di sini kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya. Tidak boleh sampai terjadi penundaan agar kepercayaan pegawai terhadap organisasi semakin tinggi dan ketenangan konsentrasi kerja pegawai menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Infon. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kinerja dan produktivitas. Yang kedua, kemampuan membayar. Yang ketiga, kesediaan membayar. Yang keempat, suplai dan permintaan. Yang kelima, serikat pekerjaan. Dan yang terakhir, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lanjut, kompensasi gaji, upah, dan insentif. Yang pertama, gaji dan upah. Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan kepemimpinan yang jumlahnya tetap secara bulanan. Lalu, upah merupakan pembayaran atas tunjangan jasa yang dilakukan oleh pegawai pelaksana buruh. Lanjut, yang kedua, insentif. Insentif merupakan elemen atau balas jasa yang diberikan secara tidak langsung, tidak tetap atau secara variabel tergantung pada kinerja pegawai. Sedangkan insentif sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, insentif material atau jasa pegawai lainnya, dan yang kedua, insentif non material atau asuransi tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Kondanan. Di sini saya akan menjelaskan motivasi dan kompensasi. Di mana motivasi terbagi menjadi tiga, yaitu keadilan internal, keadilan eksternal, dan keadilan individu. Keadilan internal merupakan fungsi dari status relatif sebuah pekerjaan di dalam organisasi, nilai ekonomi hasil pekerjaan atau status pekerjaan seperti kekuasaan, pengaruh, dan statusnya di dalam hierarki organisasi. Kedua, keadilan eksternal. Keadilan eksternal diartikan sebagai tarif upah yang pantas, gaji yang berlaku bagi pekerjaan kerja yang serupa kerja eksternal. Yang ketiga, keadilan individu. Keadilan individu berarti bahwa individu merasa mereka diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan rekan sekerja mereka. Sekian penjelasan materi presentasi dari kelompok 5. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.